Oke guys, so welcome back to our channel Independent Training. Kali ini kita ada di playlist dari Corporate Finance. Setelah kemarin kita membahas bond valuation, sekarang kita akan masuk kepada stock valuation. Sebelum kita bahas lebih detail, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Independent Training. Sekarang kita bahas lebih detail terkait tentang stock valuation ataupun saham. Ada beberapa kesulitan yang disampaikan, mengapa ternyata stock valuation itu lebih menantang kita bilang dibandingkan dengan bond valuation. Nah, yang pertama dia bilang adalah with common stock, not even the promised cash flow are known in advance. Kalau bond valuation, teman-teman perhatikan, kita mengetahui kupon dan rate-nya. Tapi kalau bicara stok ataupun saham, kita tidak pernah tahu berapa sebetulnya secara pasti yang dijanjikan cash flow kita akan terima. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, the life of investment is essentially forever because common stock has no maturity. Kalau bond biasanya kita masih memiliki maturity of year, 5 tahun, 10 tahun. Tapi kalau stok, once itu sudah dipegang, maka Anda bisa bilang itu adalah long life maturity. Anda bisa keep stoknya sampai dengan seumur hidup. Yang ketiga adalah agak kesulitan untuk menentukan rate of return dari posisi market. Ya, rate of return-nya dari posisi market sulit ditentukan. Ya, nah, jadi ada 3 poin mengapa sulit ataupun lebih menantang melakukan stock valuation. Pertama adalah jumlah cash flow ke depan yang dijanjikan sulit diprediksi. Yang kedua, maturity-nya jangka panjang sekali, lebih daripada bond. Yang ketiga, kesulitan untuk menentukan market rate of return. Oke ya, ada 3. Nah, melakukan stock valuation salah satunya bisa dilakukan dengan pendekatan prediksi cash flow. Ya, ada contoh soal secara sederhana di sini disampaikan. Imagine that you are considering buying a share of stock, ya. Kemudian you plan to sell the stock in 1 year. Anda berencana untuk menjual stoknya 1 tahun ke depan. Somehow you know that the stock will be worth $70 at that time. At that time. Jadi Anda sudah tahu kurang lebih saham ini nanti ke depan akan harga $70 1 tahun. Anda memprediksi stok tadi akan membayar $10 per share dividen. Jadi katakanlah kalau Anda punya 100 lembar, 1 lembarnya itu adalah $10. Kalau Anda punya 100, maka dividennya adalah 100 dikali dengan $10. If you are required 25% return on your investment, what is the most would you pay for this stock? In other words, saya sudah bold, what is the present value of $10 dividend along with the 70 ending value at the 25%, ya. Nah, itu adalah dengan kata lain kita mencari present value dari $10 dengan diketahui $70 yang sudah ada di depan dengan rate-nya 25%. Nah, kita hitung 10 ditambah dengan 70 karena 10-nya adalah dividen plus 70 at the end. Jadi 80 dibagi dengan 1,25. 1 plus 0,25 ataupun 25%. Maka nilai ke depan 70 plus 10 atau sama dengan equal 80, itu harganya sekarang stoknya adalah 64. So, kita akan membeli stok jangan lebih daripada 64 karena value-nya adalah $64. Untuk di kemudian hari mendapatkan 80. 70 plus 10, ya. Kita lanjutkan kembali, ini pendekatan cash flow yang paling sederhana. Nah, kita berbicara valuation of stock, pertumbuhan dari saham. Nah, ada beberapa definisi pertumbuhan di sini. Yang pertama adalah growth stock. Ini kondisi yang memang ideal kita harapkan. Sahamnya terus bertumbuh, ya. Kita dapat memprediksi pola dari dividen, ya. Pola dari dividen. Jadi, kita mengatakan bahwa saham ini memang memiliki pertumbuhan pada saat juga dividennya indikatornya bertumbuh, ya. Zero growth. Zero growth. Bagaimanakah ciri dari zero growth? A share of common stock in company with a constant dividend. Dia tiap tahun hanya membayar $10 saja. Tahun depan $10, tahun depan $10, tahun depan $10. Zero growth. Yang berikutnya adalah constant growth. Kalau constant growth, hati-hati, dia bukan kepada amount dolar ataupun rupiahnya, tapi kepada rate-nya, ya.
Dividend grow at a steady rate. Hati-hati pada saat bicara constant growth, kita tidak berbicara in terms of nominal, tapi bicara rate-nya. Ya. Jadi growth-nya ada yang growth stock, itu kondisi ideal. Ada yang zero growth, berarti nominalnya selalu fix. Dan ada yang constant growth. Constant growth kita berbicara persentasenya dia selalu sama. Ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Ada contohnya. The Headless Corporation had just paid a dividend $3 per share. The dividend of this company grows at a steady rate 8% per year. 8% per year. Based on this information, what will the dividend will be in 5 years? $3 dikali dengan 3,1085 ya, atau 1,085 dipangkat 5 ya. 1,085 adalah 1 plus 0,08 ya. Kemudian kita kalikan 3 dikali dengan 1,4693 sama dengan 4,41. The dividend will increase by 4.41 over the coming 5 years ya. Ini kita menghitung kalau dia katakanlah constant growth atau at steady rate. Setelah kita berbicara constant growth, bagaimana kita menghitungnya ke depan, ini adalah hal yang simplifikasi. Nah, bagaimana kalau kondisinya adalah non-constant growth? Kalau constant growth, kita perhatikan highlight warna merah. Kondisi pertama, consider the case of company that is currently not paying dividend. Saat ini dia tidak membayarkan dividen. Tapi, you predict that in the 5 years, the company will pay a dividend for the first time. Ya. Dia kemudian akan membayar dividen untuk pertama kalinya. Jadi untuk tahun ini dia tidak bayar dividen. Kita merujuk kepada non-constant growth. The dividend will be 0.50 per share, $0,5 per share. You expect that this dividend will then grow at the rate of 10% per year indefinitely. The required return on companies such as this one is 20%. What is the price of the stock today? Ya, nah kita mengetahui beberapa informasi. Dividennya adalah 0,5 per share, growth rate-nya adalah 10%, required return-nya adalah 20%. Ya. Kita masukkan ke dalam rumus. Jawabannya adalah, yang pertama rumusnya adalah dividen dibagi dengan rate dikurangi growth. 0,5 dibagi dengan 0,2 dikurang 0,1. 0,2 itu adalah required return dan 0,1 adalah growth-nya, mendapatkan $5. Setelah itu, ini kita berbicara rumus dalam non-constant growth ya. Setelah itu kita masukkan, if the stock will be growth seharga $5 untuk 4 tahun, then we can get the current value by discounting this price back 4 years at the 20%. $5 dibagi dengan 1,2, 1 ditambah dengan 0,2 atau 1 ditambah dengan 20% dipangkat 4 ya. Karena tahun ini dia tidak bayar dividen, baru bayar setelah tahun pertamanya. Sisa 4. Sama dengan $5 dibagi dengan 2,0736 atau 2,41. Stoknya ternyata harganya, worth-nya adalah 2,41 saat ini. Untuk mendapatkan dividen 0,5 per share, growth rate-nya 10%, required return-nya adalah 20%. Setelah tahun pertama dia tidak bayar dividen. Harga stoknya sekarang adalah $2,4 ya. Itu bagaimana memvaluasi kalau dia non-constant growth ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Dari kondisi ini sebetulnya teman-teman ada beberapa lesson yang kita pelajari. Ada 2 keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham. Yang pertama adalah dividen. Ya, kita selalu membahas memasukkan rumus dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Ya. Keuntungan pertama adalah kita memiliki dividen. Keuntungan kedua adalah capital gain. Capital gain mungkin menjadi hal yang biasa kalau teman-teman membeli selisih. Misalkan investor membeli saham ABC dengan harga 3.000, kemudian bisa menjual dengan harga 3.500, maka capital gain-nya 500. Berikutnya, ada juga ternyata kerugian dari ataupun potensi risiko saham. Kita bukan berbicara kerugian tapi risiko saham. Pertama adalah capital loss.
Capital loss itu adalah kondisi kebalikan dari capital gain. Jadi kalau teman-teman ternyata bisa beli 3.000 tapi ternyata tidak bisa menjual di atas 3.000, katakanlah 2.500, teman-teman mengalami capital loss sebesar 500, ya. Berikutnya adalah risiko likuidasi. Risiko likuidasi itu menjadi sangat rentan sekali karena pada saat perusahaan dinyatakan bangkrut, yang dibayar adalah hutangnya terlebih dahulu, ya. Kemudian dari sisa hasil kekayaan baru untuk pemegang saham, ya. Jadi ada risiko likuidasi. Nah, berikutnya lagi teman-teman, dalam konteks pasar modal, teman-teman perlu memperhatikan bahwa mulai tanggal 25 Januari 2021, Bursa Efek Indonesia mengimplementasikan klasifikasi baru atas sektor dan industri perusahaan tercatat yang bernama Indonesian Stock Exchange Industrial Classification atau IDX-IC. Ya, kalau tidak salah ada 12 klasifikasi: energi, barang baku, perindustrian, barang konsumsi primer, barang konsumsi non primer, kesehatan, keuangan, properti dan real estate, teknologi, infrastruktur, transportasi dan logistik, produk investasi, ya. Ada 12. Jadi teman-teman hati-hati, ada beberapa referensi yang sudah tidak lagi relevan karena per tanggal 25 Januari 2021 BEI sudah mengeluarkan klasifikasi baru. Bagi teman-teman yang sedang membuat tugas akhir, hati-hati dengan menggunakan klasifikasi sektor industri dari BEI karena bisa diakses pada website link berikut ini. Nanti website linknya akan saya taruh di kolom deskripsi, teman-teman bisa tinggal mengklik untuk mengetahui update dari sektor industri yang baru, ya. Itu dia teman-teman kurang lebih konten kita kali ini. Kita berbicara tantangan untuk menghitung stock valuation. Ada 3 reasonnya kenapa stock valuation menjadi sedikit lebih challenging dibandingkan dengan bond valuation. Kemudian kita masuk ke dalam konteks growth dari stock. Kita berbicara growth stock, itu yang kondisi ideal. Kita berbicara dia constant growth at a steady rate, bukan nominalnya. Kita bicara zero growth. Kalau zero growth bukan persentasenya, tapi lebih kepada pembayaran dividen dalam nominal yang selalu fix. Di dalam penghitungan, kita sudah punya 2 contoh penghitungan. Bagaimana kalau menghitung dia constant growth dan non-constant growth. Kemudian, konten kita kali ini ditutup dengan keuntungan ataupun potensi keuntungan dari pada saat kita memiliki saham, potensi risiko pada saat kita memiliki saham, dan kita tutup dengan updating dari Bursa Efek Indonesia yang memiliki 12 klasifikasi baru dengan link yang teman-teman bisa dapatkan di kolom deskripsi. Semoga bermanfaat teman-teman konten kita kali ini. Stay terus di channel Independent Trading.